Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, atmosfer dunia seakan membeku. Banyak orang menatap Su Feng dengan tak percaya. Su Feng dengan status dan kekuatannya ternyata telah terluka. Anak itu benar-benar hebat. Tidak banyak orang di wilayah barat Laut Surga ke-9 yang bisa melukai imam besar kultus Dewa Salju. Ini bakal jadi tontonan yang menarik. Su Feng selalu mementingkan reputasinya. Sekarang dia telah dilukai oleh seorang junior. Wajar saja kalau dia marah besar. Hehehe, lumayan. Bisik-bisik diskusi terdengar dari mana-mana. Tetapi Cuk Wangseng tetap tanpa ekspresi. Metode ini sudah menjadi salah satu jurus serangan terkuatnya. Meskipun begitu, hal itu hanya menyebabkan Su Feng cedera ringan. Dan itu pun hanya karena kecerobohannya. Yang lebih menakutkan lagi, hingga saat ini, Su Feng belum mengeluarkan jurus mematikannya yang sebenarnya. Teknik sebelumnya hanyalah gerakan biasa. Kesenjangan antara penyempurnaan kecil dan penyempurnaan besar di ranah laut pahit memang sangat besar. Di sisi lain, Su Feng menyeka mulutnya saat menatap noda darah di jarinya. Kemudian ekspresinya tidak percaya terpancar di matanya. Dia benar-benar terluka, dan dia terluka oleh seorang junior. Aku sangat seroboh. Dia bicara perlahan, tetapi tatapannya tertuju pada Cuk Wangseng. Kamu adalah junior pertama yang bisa melukaiku. Saat dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan menyebar. Seolah-olah udara di sekitarnya pun membeku. Dia sungguh sudah sangat lama tidak pernah marah. Namun, kali ini dia dibuat marah oleh seorang junior. Hanya dengan menukarkan nyawa seorang junior yang sangat berbakat, baru cukup untuk meredakan emosinya. Ekspresi Cuk Wangseng tetap tegas. Ia tahu bahwa Su Feng benar-benar marah, dan situasinya kemungkinan akan semakin rumit. Namun, jika dia bertarung mati-matian, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Cuk Wangseng menarik nafas ringan. Tatapannya berubah dingin dan tangannya membentuk segel. Energi iblis langsung melonjak di sekelilingnya dan cahaya cemerlang meledak dari belakangnya. Langsung membentuk dunia kecil yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Dengan 4 patung iblis dan kekuatannya tambahan dari dunia kecil, kekuatan ini sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap puncak di ranah penyelesaian kecil di ranah laut pahit. Bagaimana mungkin dunia kecil anak ini begitu besar? Semua orang menatap ke arah dunia kecil yang samar-samar terlihat itu. Seorang praktisi biasa di tahap awal penyelesaian kecil ranah laut pahit akan beruntung memiliki dunia kecil berukuran 100 kaki. Namun, dunia kecil orang ini berukuran lebih dari 1000 kaki. Dunia kecil yang begitu luas bahkan sedikit lebih kecil dari beberapa kultivator yang telah mencapai alam kesuksesan agung ranah laut pahit. Su Feng juga terkejut saat melihat dunia kecil Cuk Wangseng. Semakin tinggi kualitas menara batas, semakin besar pula dunia kecil yang bisa dipadatkan setelah menembus ranah laut pahit. Menara batas macam apa yang dimiliki anak ini hingga mampu memadatkan dunia kecil seluas 1000 kaki? Dia telah mencoba memeriksa menara batas milik Cuk Wangseng, tapi menara batas itu dihalangi oleh suatu kekuatan tak terlihat dan tidak dapat dideteksi sama sekali.
Anak ini sungguh aneh. Kita tidak bisa meremehkannya. Su Kefeng menarik nafas dalam-dalam dan ruang di belakangnya langsung berfluktuasi, memperlihatkan dunia kecil yang samar-samar terlihat. Ukurannya sungguh mencenangkan, yakni 1.500 yang. Imam besar dari sekte Dewa Salju ini mungkin merupakan sosok yang sangat kuat bahkan di puncak Rana Laut Pahit. Ini akan menarik. Su Kefeng telah melepaskan dunia kecilnya. Anak itu mungkin akan tamat. Meskipun mereka kagum dengan dunia kecil milik Chu Guangsheng, perbedaan Rana tidak ada cara yang dapat menebusnya. Kecuali anak ini juga mencapai ranah penyelesaian agung Rana Laut Pahit. Akan sulit baginya untuk menahan serangan Su Kefeng berikutnya. 1.500 jang. Ekspresi Chu Guangsheng berubah serius. Su Kefeng ini sebagai pendeta tinggi sekte Dewa Salju memang luar biasa kuatnya. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Langsung berkumpul di belakangnya. Dalam bayangannya, sosok iblis mulai terbentuk. Itu tidak cukup. Chu Guangsheng mengubah segel tangannya sambil berteriak. Teknik Dewa Naga Darah, transformasi ketiga. Energi darah langsung melonjak, berubah menjadi bayangan naga darah. Saat berikutnya, bayangan naga darah itu meraung ke langit dan menerjang bayangan iblis itu. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan yang mengerikan menyebar, langsung mengguncang ruang di sekitarnya. Mata Chu Guangsheng mengalami transformasi, dipenuhi nafsu darah dan energi iblis, membuatnya tampak sangat jahat. Dia menundukkan kepalanya, tatapan tajam tertuju pada Su Kefeng. Kilatan dingin terpancar di matanya. Dia ingin merasakan kekuatan Rana kesempurnaan agung dari Rana Laut Pahit. Saat berikutnya, dia melesat maju, menyerbu ke arah Su Kefeng. Bayangan iblis merah tua di belakangnya meraung ke langit, dan gelombang kekuatan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, menyebabkan dagingnya beriak. Chu Guangsheng langsung melepaskan pukulan, disertai gelombang energi iblis yang menyapu ke arah Su Kefeng. Pada saat yang sama, sosok iblis berwarna merah darah itu juga melancarkan pukulan. Tinju sepanjang 100 kaki itu membawa kekuatan guntur dan langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Saat ini, semua orang melihat dua kepalan tangan, satu besar dan satu kecil, menghantam dari langit. Kekuatan dahsyat itu mendorong keluar, menggeser udara di sekitarnya, dan menciptakan ruang hampa. Tanah di bawah bergemuruh dengan suara retakan, kemudian menimbulkan retakan-retakan tajam yang menyebar ke di setiap sudut tanah. Wajah Su Kefeng langsung muram. Dia menggenggam kedua tangannya, lalu tiba-tiba merentangkan ke samping. Terdengar suara pedang yang memekakan telinga. Cahaya biru es seperti arus yang saling berkait, melilit dan berubah menjadi pedang panjang biru es. Bila pedang itu seluruhnya berwarna biru es, sebening batu kristal, dan aliran udara dingin seperti cairan di dalamnya. Dan suara retakan seolah-olah berasal dari dalam. Pedang retakan Glaster. Pedang ini berbeda dengan pedang biasa yang ramping dan tipis. Pedang ini seolah terbentuk dari es beku. Tapi saat pedang panjang yang tampak aneh ini muncul, badai udara dingin merubah menjadi kabut, perlahan-lahan menyelimuti segalanya. Pedang retakan Glaster ini adalah harta karun gunung Dewa Salju. Tapi aku tidak menyangka pedang ini ada di tangan Su Kefeng. Semua orang terkejut saat melihatnya. Anak ini mungkin dalam bahaya. Dengan harta karun seperti pedang celah Glaster di tangannya, kekuatan mengerikan Su Kefeng telah meningkat drastis.
membuatnya sebanding dengan beberapa praktisi di puncak Ranah Laut Pahit. Saat ini, bayangan tinju berwarna merah darah melesat, tekanan yang mengerikan menyapu, dan menyebabkan ruang angkasa bergemuruh. Su Gefeng menatap bayangan tinju merah tua yang turun. Tubuhnya memancarkan niat membunuh. Karena dia tidak dapat dikendalikan oleh kita, lebih baik kita bunuh mereka. Gelombang niat membunuh membuncah dalam dirinya. Lalu dia melangkah maju dan menebas menggunakan pedang. Saat pedang es itu jatuh, ia tampak membelah ruang menjadi dua. Dan cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Langsung berubah menjadi bayangan pedang raksasa sepanjang ribuan kaki. Bayangan pedang raksasa ini memiliki bentuk yang sama dengan pedang celah sungai es. Di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, bayangan pedang raksasa itu jatuh dan bertabrakan langsung dengan bayangan tinju berwarna merah darah. Dengan suara ledakan keras, gelombang kejut yang mengerikan melonjak maju. Tubuh hingga ukuran ribuan kaki langsung menyapu keluar dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di tengah-tengah tabrakan, bayangan pedang raksasa melepaskan kekuatan es yang sangat mengerikan. Langsung menghantam ke arah bayangan tinju berwarna merah. Menghadapi serangan seganas itu, bayangan merah tua itu awalnya mampu bertahan. Namun perlahan-lahan ia menunjukkan tanda-tanda melemah. Kemudian terkoyak sedikit demi sedikit di bawah tekanan bayangan pedang raksasa itu. Serangan dasar Su Gefeng benar-benar mengerikan. Seorang penguasa alam ranah paut sungguh mengerikan. Pupil mata Cu Kuangseng langsung mengecil, tetapi ekspresinya tetap tenang. Ia sebenarnya sudah menduga akan terjadi hal ini. Lagi pula, dibandingkan dengan Su Gefeng, tingkat kultivasinya yang sebenarnya jauh lebih rendah. Dan bahkan dengan tubuh iblisnya, akan sulit menghapus jarak perbedaan itu. Aduh, sayang sekali. Kalau anak ini lebih kuat, Su Gefeng pun takkan bisa berbuat apa-apa padanya. Kultus Dewa Salju benar-benar hebat. Salah satu pendeta tinggi mereka saja sudah sangat kuat. Pantas saja mereka bisa mendominasi wilayah barat laut surga ke-9. Jika dia di ranah yang sama dengan anak ini, dia mungkin akan hancur. Beberapa orang menghela nafas. Dengan bakat anak ini, jika ada sekte yang kuat yang mendidiknya dengan sepenuh hati, dia pasti akan menjadi tokoh terkenal di masa depan. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, karena kedua belah pihak telah menjadi musuh bebuyutan. Su Gefeng tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Pemberantasan akar masalah selalu menjadi praktik konsisten dari kultus Dewa Salju. Di bawah pengawasan banyak orang, bayangan tinju merah tua itu meledak. Kekuatan yang dahsyat menyebar keluar dan berdampak pada ruang di sekitarnya. Saat bayangan tinju merah tua itu meledak dan energi iblis yang selama ini menyelimuti Cu Kuangseng pun menghilang, suara retakan bergema tanpa henti dan gelombang udara yang bergejolak menghantam dengan liar. Dalam bentrokan ini, bayangan pedang raksasa itu sangat dominan. Tubuh Cu Kuangseng terlempar ribuan kaki ke udara. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ia menyekat darah dari mulutnya, raut wajahnya langsung muram. Su Gefeng ini sungguh bukan tandingannya. Dilihat dari situasinya saat ini, tingkat kultivasinya setidaknya harus mencapai tahap lanjut penyesuaian kecil ranah laut pahit. Sebelum dia bisa berhadapan langsung dengan sosok kuat seperti Su Gefeng. Su Gefeng menatapnya dengan mata dingin, senyum dingin tersungging di wajahnya. Ocah, kau sendiri yang meminta kematianmu. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya,
dan embusan angin yang kuat menyapu, langsung menyelimuti bayangan pedang raksasa dan kembali menebas ke arah Cukwangseng. Serangan pedang ini membawa niat membunuh yang kuat. Wajah Cukwangseng langsung muram. Dia menatap bayangan pedang raksasa yang jatuh. Kilatan tajam muncul di matanya. Dengan pikirannya, energi iblis di sekitarnya menghilang. Dan semua kekuatan diserap ke dalam tubuhnya kembali. Kau tidak punya kualifikasi untuk membunuhku. Dia menyeringai, tatapan aneh terpancar di matanya. Ekspresi Su Kefeng langsung berubah, dan hatinya merasa sedikit gelisah. Mungkinkah anak ini masih menyembunyikan kartu trufnya? Menarik sekali. Sulit untuk mengatakan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, segala cara tidak ada gunanya. Itu benar. Diskusi pun muncul dari para penonton. Saat ini, anak itu mungkin akan celaka. Di bawah tatapan mata banyak orang, terlihat wajah Cukwangseng tetap tenang. Dia menghembuskan nafas pelan. Meskipun dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Su Kefeng, dia yakin masih punya beberapa cara untuk menyelamatkan hidupnya. Memikirkan hal ini, dia perlahan menutup matanya. Dan ruang di sekelilingnya tampak beriak sedikit, tetapi segera kembali tenang. Melihat perilakunya, semua orang tercengang. Apa yang coba dilakukan bocah ini? Apakah dia hanya menutup mata untuk menunggu kematian? Su Kefeng pun langsung mencibir. Sepertinya anak ini tahu diri karena tidak cukup kuat. Jadi dia hanya bisa menunggu kematian. Baiklah, pendeta ini akan mengabulkan permintaanmu. Matanya berkilat dan bayangan pedang raksasa itu menebas ke arah Cukwangseng yang sedang memejamkan mata. Saat pedang itu jatuh, sebuah kekuatan dahsyat menyambar. Namun semua orang tercengang melihat Cukwangseng yang matanya terpejam. Justru melarikan diri secepat kilat begitu pedang raksasa itu jatuh. Mencoba melarikan diri. Wajah Su Kefeng menjadi gelap. Matanya penuh ejekan. Bocah ini sungguh naif. Apa dia pikir bisa melarikan diri dari depannya? Menyerah saja padaku. Dia langsung mengejar Cukwangseng ke arah dia melarikan diri. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di cakrawala yang jauh. Melihat ini, para penonton langsung menggelengkan kepala. Bocah itu mungkin akan bernasib sial. Menghadapi kejaran seorang praktisi di tahap kesempurnaan Agung Rana Laut Pahit. Akan sulit bagi anak itu untuk bertahan hidup dalam kondisinya saat ini. Namun, tepat saat mereka hendak pergi, mereka menyadari ruang di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, sesosok muda muncul di hadapan mereka. Ini, banyak orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bocah ini bisa berakhir di sini lagi? Bukan kata dia anak itu melarikan diri. Cukwangseng mengabaikan reaksi semua orang. Ia melirik ke arah Su Kefeng yang mengejarnya, lalu menghela nafas lega. Untungnya, tipuannya berhasil mengelabui Su Kefeng. Metode ini adalah ranah kedua dari kitab suci Kaisar Ilahi, ilusi dewa. Setelah berhasil menguasai ilusi dewa, dia dapat berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya untuk membingungkan lawannya. Akan tetapi, karena dia baru saja mencapai level ini, dia tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menipu Su Kefeng. Namun, situasi saat ini tidak buruk. Karena tindakan ini telah memberinya waktu yang berharga untuk melarikan diri. Cukwangseng tidak menunjukkan niat berhenti dan langsung melesat pergi ke jauhan. Berhenti? Teriak Hyo Tianke dengan marah. Akan tetapi, baru saja dia selesai berbicara, seberkas tombak melesat keluar dan menembus bahunya. Hyo Tianke menjerit kesakitan saat darah muncrat dari bahunya, dan tubuhnya jatuh ke bawah.
Cokuaseng bahkan tidak meliriknya. Ia menyimpan tombak pembelah langit, kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Terima kasih.